studying that play before, and of course we are speaking about the big professionals, and the professionals always is ready for playing these scenarios. Timnas Garuda, sebuah bounce back yang baik sekali dimiliki oleh Eliano Reynolds. Big Match Super League momen kebangkitan Maung Bandung di pekan kelima. Jadwal Persib Bandung versus Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025-2026 dipastikan akan menjadi perhatian. Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 12 September ini disebut sebagai big match pertama Persib musim ini. Atmosfer panas diprediksi tercipta, mengingat kedua tim memiliki sejarah rivalitas panjang saat di Liga Perserikatan dan posisi penting di klasemen sementara saat ini. Persib Bandung saat ini masih mencari konsistensi setelah hanya mencatat 1 kemenangan dari 3 laga awal musim. 2 pertandingan lain berakhir dengan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Catatan itu membuat Maung Bandung tertahan di peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 4 poin. Sementara Persebaya Surabaya berada di posisi kelima dengan 6 poin dari hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Perbedaan posisi ini menambah tensi sebab Persib tentu ingin segera kembali ke jalur kemenangan. Memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday pada 1 hingga 9 September, tim pelatih Persib fokus menyiapkan fisik pemain. Latihan intensif dilakukan di lapangan pendamping GBLA untuk menjaga daya tahan. Pelatih fisik Persib Miro Patrick menuturkan bahwa program latihan khusus telah dirancang untuk mendongkrak stamina para pemain. Kami telah menerapkan siklus mikro singkat yang berfokus pada daya tahan. Sudah berjalan di 2 hari ini, kata Miro Patrick dikutip dari laman resmi Persib Bandung pada Jumat lalu. Setelah tahap awal ini, Persib akan melanjutkan program persiapan yang lebih spesifik untuk menghadapi Persebaya. Miro Patrick mengaku puas dengan perkembangan skuad Pangeran Biru sejauh ini yang mengalami banyak peningkatan. Kami telah melihat peningkatan yang nyata. Para pemain secara konsisten memberikan upaya maksimal mereka dalam latihan, ujarnya. Ia menambahkan bukti kemajuan terlihat ketika Persib melawan PSIM di laga sebelumnya. Terbukti pada pertandingan terakhir kami melawan PSIM, kami mendominasi 30 menit terakhir. Kami akan terus melanjutkan kemajuan ini dengan pendekatan yang sama, pungkasnya. Persib Bandung diam-diam matangkan taktik khusus jelang duel panas lawan Persebaya. Persib Bandung tidak ingin hanya bersantai selama jeda kompetisi akibat FIFA Matchday yang berlangsung di awal September 2025. Sebagai gantinya, tim pelatih memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat taktik dan strategi menjelang pertandingan penting melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2025-2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih fisik Maung Bandung, Miro Patrick, menyampaikan bahwa latihan kali ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kebugaran pemain, tetapi juga untuk mengembangkan skema permainan yang lebih efisien. Patrick menekankan bahwa konsistensi pemain dalam berlatih menjadi modal utama. Ia menyatakan bahwa Persib kini semakin kuat dalam menjalankan taktik. Dengan persiapan ini, Persib berharap dapat tampil lebih tajam dan stabil, terutama karena pertandingan melawan Persebaya dikenal sebagai salah satu pertarungan klasik yang penuh gengsi dalam dunia sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya siap usik Los Galacticos Persib Bandung. Dalam dunia sepak bola Indonesia, rivalitas antar klub seringkali menjadi sorotan utama. Dan salah satu bentrokan yang paling dinanti adalah antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Kedua tim ini memiliki sejarah panjang dan basis penggemar yang besar. Dan kali ini kita akan membahas apa yang membuat duel ini begitu menarik, serta bagaimana Eduardo Perez, pelatih Persebaya, berusaha memanfaatkan momentum untuk membawa timnya meraih kemenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertemuan antara kedua tim ini seringkali berakhir dengan skor ketat. Misalnya pada pertandingan terakhir mereka, Persebaya berhasil mencetak gol di menit-menit akhir untuk menyamakan kedudukan, menunjukkan bahwa setiap detik dalam laga ini sangat berarti. Statistik pertemuan mereka menunjukkan bahwa baik Persebaya maupun Persib memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Eduardo Perez, pelatih Persebaya, telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Setelah beberapa bulan melatih, Perez mulai mengubah gaya permainan timnya menjadi lebih agresif dan terorganisir. Dalam konferensi pers terbaru, Perez menegaskan bahwa timnya siap untuk menghadapi Persib dan mengincar 3 poin penuh. Salah satu kunci keberhasilan Perez adalah pendekatan taktis yang diterapkan.
Ia sering memanfaatkan formasi 4-3-3 yang memberikan keleluasaan kepada pemain sayap untuk bergerak aktif dan menciptakan peluang. Perez juga dikenal sebagai pelatih yang memperlihatkan aspek fisik dan mental pemain, sehingga timnya selalu tampil optimal saat bertanding. Sebagai contoh, dalam pertandingan sebelumnya melawan tim besar lainnya, Perez berhasil menerapkan strategi pressing tinggi yang membuat lawan kesulitan merebut bola. Ini menunjukkan bahwa Perez tidak hanya memperhatikan formasi, tetapi juga memahami dinamika pertandingan. Persebaya memiliki sejumlah pemain kunci yang mampu memberikan kontribusi besar dalam pertandingan melawan Persib. Salah satunya adalah striker andalan yang memiliki insting gol tajam. Selain itu, lini tengah Persebaya juga dipenuhi oleh pemain-pemain dengan kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga bisa mengatur tempo permainan. Dua pemain Persib Bandung ukir sejarah di Timnas. Laga Indonesia versus Taiwan, dua pemain Persib Bandung mengukir sejarah di Timnas Indonesia. 4 perwakilan Persib yaitu Beckham Putra, Marco, Eliano Reinders, dan Tom Haye memang bergabung dengan Timnas. Keempatnya bersatu untuk laga FIFA Matchday melawan Timnas Taiwan pada 5 September dan Timnas Lebanon tanggal 8 September. 4 pemain Persib Bandung diturunkan saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan dan turut andil dalam kemenangan telak 6-0 untuk skuad Garuda. Dari 4 pemain tersebut, 2 diantaranya berhasil mencatatkan nama di papan skor, menunjukkan kontribusi nyata mereka bagi tim nasional. Salah satu pemain yang mencetak gol adalah Mark Klok, setelah absen dari Timnas Indonesia sejak Januari 2024. Klok kembali dengan performa yang impresif. Di bawah taktik pelatih Patrick Kluivert dengan skema 4-2-3-1, Klok dipercaya mengisi posisi gelandang double pivot bersama Nathan Jeon. Meskipun baru kembali, gelandang berusia 32 tahun ini tampil tanpa canggung dan menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang 60 menit bermain saat laga Indonesia versus Taiwan. Puncak performanya terjadi pada menit ke-33 ketika ia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang langsung menggetarkan jalak gawang Taiwan. Berkat penampilannya yang gemilang, Mark Klok dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Selain Mark Klok, pemain Persib lainnya yang mencetak gol dalam laga Indonesia versus Taiwan adalah Eliano Reinders yang belum lama bergabung. Pemain anyar berusia 24 tahun ini berhasil mencetak gol keempat untuk timnas Indonesia pada menit ke-38 setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Yaakob Sayuri. Dalam pertandingan tersebut, Eliano Reinders menempati posisi second striker dalam formasi 4-2-3-1. Golnya ini menjadi bukti bahwa ia layak mendapat kepercayaan Patrick Kluivert untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Setelah kemenangan telak ini, timnas Indonesia akan kembali berlaga melawan Lebanon pada Senin 8 September. Kans Eliano Reinders untuk kembali menjadi starter sangatlah besar. Ia kemungkinan akan kembali berperan sebagai second striker, berdua dengan Birano Jonathan di sayap kanan, Ragnar Ratmangun di sayap kiri, serta Mauricio Stad sebagai penyerang tengah. Akankah Eliano Reinders kembali mencetak gol dan menunjukkan bahwa ia adalah aset berharga bagi timnas Indonesia?